Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ummul Febria Putri Hanifah dari kelas KPI 4D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai administrasi dakwah untuk memenuhi ujian semester mata kuliah administrasi dakwah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah itu sangat penting. Administrasi dakwah adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah. Dalam konteks ini, peran administrasi dakwah melibatkan pengelolaan sumber daya, waktu, dan tenaga untuk mencapai tujuan dakwah dengan cara yang efisien. Berikut adalah beberapa peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama adalah perencanaan yang terarah atau sistematis. Dengan adanya perencanaan yang terarah, pengelolaan dakwah dapat menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai sasaran dakwah. Hal ini membantu menghindari pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan waktu dan tenaga. Nah, dengan adanya perencanaan yang baik ini, pengelolaan dakwah menjadi lebih terarah dan efektif. Yang kedua, pengorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah melibatkan pengorganisasian kegiatan dakwah secara efektif. Ini meliputi pembagian tugas, pengelompokan kegiatan, dan penentuan tanggung jawab yang jelas bagi anggota tim dakwah. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap anggota tim dakwah dapat fokus pada tugas-tugas mereka dan bekerja secara efisien, menghindari tumpang tindih dan kebingungan yang tidak perlu. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Contohnya, penggunaan sistem manajemen data anggota, pendaftaran online untuk acara dakwah, atau penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan informasi dakwah. Nah, dengan menggunakan teknologi informasi dengan baik, pengelolaan data dan komunikasi dapat dilakukan lebih efisien, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Administrasi dakwah melibatkan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kegiatan dakwah yang dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Pengelola dakwah dapat menilai efektivitas kegiatan, mengidentifikasi kelemahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah dengan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kelima adalah pengelolaan waktu dan sumber daya. Administrasi dakwah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan waktu dan sumber daya. Ini mencakup pengaturan jadwal kegiatan dakwah, pengelolaan inventaris dan fasilitas yang diperlukan, serta pengawasan penggunaan anggaran dakwah. Nah, untuk soal yang kedua yaitu format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah juga perlu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Berikut adalah beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam administrasi dakwah. Hal ini meliputi penggunaan komputer, perangkat mobile, dan internet untuk mengelola data, komunikasi, dan promosi dakwah. Contohnya, penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan pesan dakwah, pembuatan website atau aplikasi mobile untuk mengakses informasi dakwah, serta penggunaan email atau grup WhatsApp untuk komunikasi antar anggota tim dakwah. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, administrasi dakwah dapat menjadi lebih efisien, terhubung secara luas, dan cepat dalam menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu sistem manajemen data. Administrasi dakwah dapat menggunakan sistem manajemen data untuk mengelola informasi anggota, kegiatan dakwah, dan data terkait lainnya. Dengan menggunakan database atau perangkat lunak, manajemen data yang tepat, informasi dapat disimpan, dikelola, dan diakses dengan mudah. Sistem ini juga dapat membantu dalam melacak partisipasi anggota, evaluasi kegiatan, serta melakukan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pelaporan dan evaluasi elektronik.
Administrasi dakwah dapat menggunakan format elektronik dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan dakwah. Penggunaan formulir elektronik atau platform pelaporan online dapat memudahkan pengumpulan data dan menyederhanakan proses pelaporan. Selain itu, dapat menggunakan alat analisis data yang canggih. Administrasi dakwah dapat melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengembangan program dakwah di masa depan. Yang keempat adalah penggunaan kegiatan dakwah yang berbasis online. Dalam menghadapi perkembangan zaman, administrasi dakwah juga dapat memanfaatkan kegiatan dakwah berbasis online. Hal ini melibatkan penyampaian ceramah, pengajian atau kajian-kajian agama melalui platform video, streaming, atau webinar. Selain itu, dapat pula dilakukan pelatihan, bimbingan, atau konseling online untuk memberikan pelayanan dakwah kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ini, administrasi dakwah itu dapat mencapai khalayak yang lebih besar dan fleksibilitas dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang kelima adalah kolaborasi dan komunikasi online. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan platform kolaborasi dan komunikasi online seperti grup diskusi online atau aplikasi berbasis cloud atau memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara anggota tim dakwah. Dengan adanya platform ini, anggota tim dapat berbagi ide, mengatur pertemuan, serta mengkoordinasikan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Kolaborasi online juga dapat memudahkan pertukaran informasi dan pembaruan terkait kegiatan dakwah. Yang selanjutnya adalah keberlanjutan dan responsif. Administrasi dakwah harus responsif terhadap perubahan zaman, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tren sosial, dan kebutuhan masyarakat adalah kunci dalam mempertahankan efektivitas dakwah. Selalu evaluasi dan tingkatkan format administrasi dakwah sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi, dalam menghadapi perkembangan zaman, administrasi dakwah perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal. Dengan menerapkan format administrasi dakwah yang sesuai dengan zaman, pengelolaan dakwah dapat menjadi lebih efisien, terhubung dengan masyarakat yang lebih luas, serta lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Baiklah, sekian video kali ini. Saya Umul Febria Putri Hanifah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.